logistik dan lain sebagainya itu. Sementara tambang nikel atau batu bara Anda tinggal keruk, Anda masukkan ke kapal, ya besoknya kira-kira uangnya udah cair gitu, yang Anda bisa pakai untuk membeli suara pemilih. Nah, yang lain juga barangkali karena sektor ekstraktif itu cenderung less risky ya dibanding manufaktur yang karena dia melibatkan teknologi yang lebih canggih, melibatkan investasi yang lebih besar, masa gestation periodnya ya, untuk imbal apa balik modalnya itu lebih lama. Nah, ini para kapitalis-kapitalis domestik Indonesia ya cari yang lebih mudah karena memang kepentingan utama mereka dapat duit sebanyak-banyak ya tanpa peduli duitnya itu diperoleh dengan cara mentransformasi ekonomi atau hanya untuk mengeruk ke alam apa sumber kekayaan alam tadi. Nah, yang kedua, indikasi yang kedua kenapa saya sebut karakter intervensi negara sejak Soeharto itu sama, ya proyek-proyek yang dilakukan negara itu sejak zaman Soeharto sampai Prabowo hari ini ya namanya proyek. Jadi memang benar-benar hanya sebagai sarana untuk bagi-bagi bancaan ya dalam tanda kutip untuk melumasi, memberi oil ya bagi mitra-mitra atau partner atau aliansi mereka. Ini tadi Bung Daru udah nyinggung soal patronase. Jadi memang arahnya sangat kuat ke sana. Apalagi MBG ini, Anda bisa tahu sendiri siapa yang diuntungkan dari MBG ini. Dan saya ingin sedikit menambahkan aja ya konteks kenapa Prabowo begitu ngotot dengan MBG. Saya kira ada konteks bahwa teman-teman masih ingat mungkin ya bahwa Prabowo ini kan menang karena dibantu Jokowi ya. Jadi orang yang sudah jago berkali-kali kalah terus tapi sekarang menang. Dan kita juga semua tahu bagaimana intervensi kekuasaan Jokowi saat itu yang membuat Prabowo bisa menang ya. Artinya Prabowo ini ketika dia menang itu masih dalam kondisi shadow ya, presiden bayangan sebenarnya. Karena basis infrastruktur politiknya itu sebenarnya masih para loyalisnya Jokowi ya. Jadi Prabowo untuk menjadi the real presiden itu dia harus menciptakan sarana loyalis-loyalis barunya sendiri. Yang itu dia harus menciptakan mekanisme patronasi baru ya, patronase baru. Itulah kenapa dana desa diubah jadi koperasi merah putih. Karena bagi Prabowo ya koperasi apa dana desa itu mekanisme patronasenya Jokowi terhadap para lurah-lurah kepala desa itu ya. Sementara untuk membuat mekanisme baru, untuk membuat loyalis baru, dia perlu menciptakan mekanisme baru dalam bentuk koperasi merah putih itu. Hal yang sama tentu saja juga berlaku untuk MBG. Bagaimana mungkin duit segitu banyak dipakai untuk sesuatu yang ya nggak ada bekasnya kira-kira nanti ya. Nah itu ya karena untuk membiayai aliansi dan loyalis-loyalis barunya tadi. Nah, yang ketiga, indikasinya adalah sejak zaman Soeharto sampai sekarang itu intervensi negara dalam ekstraktif ekonomi, dalam membuat proyek-proyek pembangunan yang sekedar sarana patronase itu menggunakan instrumen hukum juga ya. Hukum dengan mudah diotak-atik. Anda sudah tahu semua bagaimana hukum di negeri ini dibuat. Tapi memang karakternya seperti itu ya, karakter hukum di Indonesia yang itu tidak bisa dilihat sebagai penyimpangan. Justru norma umumnya sejak zaman Soeharto ya hukum itu kayak gitu. Bisa diotak-atik untuk melayani kebutuhan rezim manapun ya yang sedang berkuasa gitu. Ya Anda bisa lihat contoh paling gamblang ya bagaimana seorang letkol bisa jadi ya posisi yang sekarang dan bentar lagi kabar-kabarnya jadi jenderal nih ya. Jadi ya hukum dipakai untuk melanggengkan kekuasaan penguasa. Nah, apa tiga indikasi ini kalau kita bisa abstraksikan? Ini kalau dalam literatur negara yang mengandalkan ekonomi ekstraktif, proyek negara hanya untuk sarana patronase, kemudian hukum hanya dipakai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini semua mengerucut pada karakter negara predator ya sebenarnya, negara pemangsa yang ya memang mereka hanya peduli pada dirinya sendiri, nggak mikir rakyatnya gitu. Jadi saya termasuk orang yang kurang setuju kalau ada yang bilang ini negara salah urus ya. Karena salah urus itu kan mengasumsikan orangnya niat ngurus ya.
Kalau yang sekarang ini niat aja nggak ada. Jadi sejak zaman Soeharto, penguasa kita itu saya kira nggak ada niat untuk ngurus rakyatnya ya. Semua ketika berkuasa ya hanya untuk diri dan kelompoknya sendiri ya. Jadi saya jadi ingat ketika Prabowo bilang, oh rakyat Indonesia itu nggak ada yang pengen kaya. Ya karena memang di imajinasinya elit-elit politik kayak Prabowo dan sebenarnya nggak hanya Prabowo ya, itu di presiden yang lain, kayak dulu Megawati saya juga pernah ingat, ya rakyat itu yang penting makan, yang penting kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jadi tidak dibayangkan rakyat itu juga pengen punya apartemen yang bagus, pengen punya mobil, pengen kuliah S2 ke luar negeri misalnya. Karena bayangan mereka penguasa itu ya hanya berhak di antara mereka sendiri. Sementara rakyat itu ya yang penting makan cukup, sandang cukup, dan mereka tidak berhak untuk menjadi manusia sepenuhnya kira-kira. Hanya manusia separuh atau mungkin seperempat ya. Nah ini membedakan karakter negara kita dengan negara yang negara predatoris ini berbeda dengan karakter negara yang sering disebut sebagai negara yang lebih developmentalis ya, negara pembangunan. Tapi di sini saya harus segera bedakan agar kita tidak salah paham. Jadi negara pembangunan yang saya maksud ini bukan negara pembangunannya ala Orde Baru ya. Dia ngakunya negara pembangunan, tapi ini sama sekali berbeda dengan konsep developmental state yang saya bicarakan ini. Dalam developmental state itu negara itu rezim negara itu mampu mendisiplinkan kelas borjuasinya ya, kelas kapitalisnya, domestiknya untuk mengejar kepentingan yang lebih luas. Ya dalam hal ini misalnya ya peningkatan kapasitas produktif tadi yang disebut Bung Daru yang tidak ada di Indonesia ya karena memang ini negara predatoris bukan negara developmental state ya. Nah, contohnya misalnya di Korea Selatan atau dalam derajat tertentu literatur sekarang juga melihat China sebagai bentuk developmental state ketika negara itu mendisiplinkan kapital untuk mencapai tujuan yang lebih luas, misalnya peningkatan kapasitas produksi dan kemudian ujungnya ya peningkatan taraf hidup bagi banyak orang ya. Meskipun itu tidak menafikan adanya eksploitasi terhadap pekerja karena buruh juga didisiplinkan dalam kerangka developmental state ini ya. Nah, pertanyaannya, apakah semua negara ini predatoris gitu ya? Negara Indonesia yang saya sebut predatoris ini apakah semua negara akan punya kecenderungan kayak gitu? Ada sebagian orang yang menganggap iya, semua negara itu cenderung predatoris. Ini terutama berasal dari kalangan ekonom neoklasik ya. Jadi mereka dengan asumsi bahwa individu itu selalu egois dan rasional, maka ketika mereka menduduki jabatan negara ya pasti menjadi selfish, menjadi mikirin dirinya sendiri sehingga menggunakan negara justru untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, ekonomi neoklasik ini kalau kita ikuti implikasi politiknya tentu saja jelas ya bahwa kalau negara itu pasti buruk, pasti predatoris ya solusinya ya kurangi peran negara ya. Makanya ini resepnya neoliberal kan itu. Karena argumen mereka semakin banyak negara berperan di kehidupan kita, dia akan pasti korup gitu. Nah, ini nanti akan saya ulas di paling akhir juga ya, karena ini implikasinya ke gerakan juga. Karena ada orang yang ada kecenderungan emoh negara, jadi pokoknya negara itu pasti jelek gitu ya. Sehingga nggak usah lah mengurusi negara gitu, karena negara pasti korup. Nah, kalau Anda ngikutin logika itu, sebenarnya Anda mirip ngikutin logikanya ekonomi neoliberal sebenarnya. Karena bagi kaum ekonomi neoklasik ya negara ini kalau diisi individu-individu yang diasumsikan selfish ya dia pasti akan jadi perampok gitu kira-kira. Nah, tapi argumen yang semacam ini mendapat bantahan yang sangat telak ya di tahun 80-an ketika Korea Selatan berhasil menjadi negara industri, bertransformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Di tahun 50-an Korea Selatan itu masih mirip dengan Indonesia kondisinya. Tapi 30 tahun kemudian Korea Selatan puncaknya di tahun 90 awal itu udah menjadi negara industri sementara Indonesia masih menjadi negara ekstraktif itu sampai hari ini ya. Nah, apa bentuk-bentuk yang bisa kita apa namanya ciri utama dari developmental state ini? Tadi Korea Selatan kenapa bisa mengalami transformasi ekonomi seperti itu? Ya karena ada tadi ya kemampuan negara untuk mendisiplinkan kelas kapital domestik para cebol-cebolnya kalau di Korea teman-teman yang suka nonton drakor
Nanti Anda bisa nonton film yang lebih sejarah ya tentang bagaimana Korea bertransformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Jadi bukan hanya drakor-drakor asmaranya aja. Ada banyak film yang menggambarkan proses itu. Nah, di Korea Selatan, kenapa negara bisa mendisiplinkan kapitalis domestiknya ini agak eksepsional memang karena ada bantuan Amerika Serikat dan Jepang yang menyediakan sumber keuangan, menyediakan eh, transfer teknologi, menyediakan akses pasar dan lain sebagainya yang akan terlalu panjang kalau dibahas di sini. Tapi intinya adalah eh, di negara Korea Selatan maupun dalam derajat tertentu China, kapitalis itu tetap diizinkan untuk ada, tapi kapitalisnya itu didudukkan ya, didisiplinkan harus ngikutin arahan negara untuk memperkuat atau meningkatkan kapasitas ekonomi produktifnya. Jadi misalnya dulu bahkan di Korea di tahun 50-an 60-an itu kapital kapital domestik tidak bisa seenaknya mentransfer uang ke luar negeri ya karena ada aturannya bahkan ada ancaman hukuman penjara bagi kapitalis yang mentransfer duitnya ke luar negeri atau bahkan sesederhana kalau sebuah kapital domestik yang dikasih subsidi negara tapi nggak bisa memenuhi kuota ekspornya ya dia akan ditarik subsidi itu dan eh, beberapa kapitalis domestik di Korea waktu itu ya akhirnya bangkrut karena bantuan negara dicabut karena dia nggak mampu berinovasi, tidak mampu untuk memenuhi kuota ekspornya itu. Ini nanti akan berbeda dengan di Indonesia ya. Nah, kenapa kemudian Indonesia tidak mampu menjadi negara semacam developmental state tadi ya, yang mendisiplinkan kapital dan buruh? Well, kita semua sudah tahu bagaimana apa yang terjadi di tahun 65 yang menghancurkan kekuatan kelas pekerja. Nah, tapi yang ingin saya highlight lebih lanjut adalah poin keduanya adalah ketika kelas buruhnya dihancurkan tahun 65, nah kapitalis domestiknya ini yang kemudian berkuasa di Indonesia, ini kita tahu Soeharto dengan berbagai kroninya itu. Sekarang tentu saja kita bisa bertanya ya, apakah seorang kapitalis akan mendisiplinkan dirinya sendiri gitu? Teman-teman yang belum lahir di zaman Soeharto mungkin sekarang tahu ya, ada namanya Tommy Soeharto sama Bambang Triatmojo. Kedua orang anak Soeharto tuh diberi mainan dulu di zaman itu ya. Diberi mainan mobil nasional. Yang satu mobil Timor, yang satu mobil Cakra kalau nggak salah ya, Bima Cakra atau apa itu. Nah, kedua-keduanya mobil itu nggak ada lagi sekarang ya kan sejak dulu emang nggak ada. Ya itu artinya nggak ada rezimnya Soeharto mendisiplinkan kapitalis gitu. Karena kapitalisnya anak-anaknya sendiri ya kan nggak mungkin ya dia ngasih hukuman ke anak-anaknya sendiri gitu. Jadi ini nggak mungkin jeruk makan jeruk gitu. Dan sehingga memang implikasinya ya selama penguasanya itu kapitalis merangkap jadi politisi ya kapitalis politisi atau kapitalis birokrat ya nggak akan ada ceritanya developmental state itu karena nggak ada ceritanya kapitalis mendisiplinkan dirinya sendiri ya. Kalaupun mendisiplinkan kapital dia biasanya selektif jadi mendisiplinkan segmen tertentu yang itu adalah biasanya kapital musuhnya gitu ya misalnya dengan berbagai instrumen untuk melemahkan lawan politiknya misalnya. Oke, nah yang terakhir eh, apa yang kemudian implikasinya yang kita bisa lihat ya ketika kita melihat Indonesia sebagai negara predatoris yang disebabkan oleh relasi kelas negara dikuasai oleh para kapitalis, politisi, birokrat yang tidak memungkinkan dirinya untuk mendisiplinkan kapital. Nah, apa implikasinya? Yang pertama saya ingin agak sedikit membahas soal klaim bahwa Prabowonomics ini arahnya sosialis ya. Meskipun sebenarnya menanggapi ini sendiri aja udah sebenarnya agak berlebihan ya karena klaimnya ini agak ya tapi oke lah. Jadi ibaratnya kalau kita buat peringkat itu kan negara predatoris ini kan paling bawah ya. Yang negaranya pokoknya cuma ngurus rejimnya sendiri. Nah, yang negara lebih lumayan lagi ya developmental state ini ketika negara bisa
mendisiplinkan kapitalisnya mencapai tujuan yang lebih produktif, meskipun di situ tetap ada eksploitasi buruh karena memang kapitalis tetap diizinkan di situ ya. Nah, baru tahap tertingginya ya kalau dari perspektif orang sosialis ya negara sosialis itu sendiri yang ketika relasi eksploitasi sendiri itu dihilangkan, artinya kapitalis ya tidak harusnya tidak ada lagi di situ ya. Nah, jadi level developmental state aja enggak kok ini ngakunya sosialis. Jadi ini bentuk intervensi negara yang saya kira jauh jelas lebih predatoris, tidak ada upaya transformasi tadi ya, sebagaimana disampaikan Bung Daru, juga Bung Jaya sebelumnya. Ini cuma ngikutin apa yang dulu pernah sudah sejak zaman Soeharto dilakukan. Nah, yang terakhir saya ingin memantik teman-teman semua ya. Kita semua udah berada dalam titik ini, diskusi, demo. Saya juga kemarin ikut demo juga di Jogja. Sampai kapan kita akan demo terus itu ya, terutama untuk teman-teman mahasiswa yang muda ini. Kalau kita, kalau tadi saya berargumen bahwa negara ini negara predatoris yang terbentuk karena relasi kelas tertentu, kapitalis domestiknya, kapitalis politisi birokrat yang tidak mungkin mendisiplinkan dirinya sendiri, berarti kan harus ada orang lain yang mendisiplinkan mereka kalau ingin mencapai katakanlah developmental state ya. Apalagi mau negara sosialis gitu. Nah, kekuatan ini yang hari-hari ini belum belum menguat ya. Dan ada bahkan saya melihat ada kecenderungan ada juga orang-orang yang tadi yang saya bilang yang emoh negara. Jadi ada yang oke dengan kondisi sekarang ini, ada yang melihat bahwa oke negara itu pasti jahat pada dirinya sendiri, jadi kita nggak perlu merebut negara, sehingga biasanya yang diambil adalah jalan oposisi permanen ya. Jadi ya udah oposisi terus gitu. Kalau ada yang salah demo, ada yang salah demo terus. Nah, tapi jalan yang seperti ini saya kira ya tidak akan mengubah banyak hal ya dari karakter negara predatoris tadi, negara kapitalis yang predatoris tadi. Karena obatnya kalau kita lihat dari sejarah mau di China bahkan syaratnya harus ada revolusi sosialis gitu untuk bisa mencapai tahap developmental state-nya mereka sekarang ya. Atau kalau ada di Kerala di India ada yang nyebutnya itu developmental state yang model sosialis apa sosial demokratik, itu juga syaratnya lagi-lagi merebut negara ya dengan aliansi luas partai kiri, partai komunis di Kerala itu. Nah, jadi ini eh, poin terakhir yang menurut saya nanti teman-teman juga kita bisa diskusikan ya, apakah opsi mana yang mau diambil ini? Apakah oposisi permanen yang akan diambil, pokoknya mengkritik terus negara, yang hasilnya ya selama reformasi ini ya kayaknya itu yang dilakukan ya. Dan nampaknya kita tidak membawa ke titik yang lebih maju. Ya, atau kita mulai melihat bahwa negara itu perlu direbut ya, negara karena karakter negara ini tergantung pada siapa yang menguasainya ya, kelas mana yang menguasainya. Kalau yang menguasai mereka-mereka itu terus ya, kalaupun kita demo-demo terus ya barangkali ya hanya menunda atau menggeser kebijakan, tapi karakter utamanya ya akan tetap karakter negara predatoris yang bekerja untuk melayani kelas penguasa itu sendiri tanpa kita mendapatkan perbaikan kehidupan yang signifikan. Saya kira itu dari saya, Bung Robi ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bung Wasta Habibie. Ah, panggilannya Bung jadi teringat tradisi filsafat di saya juga, jadi terima kasih sudah dipanggil Bung duluan. Ada pertanyaan dari Ruas untuk Bung Kendaru. Bagaimana mau membangun gerakan kalau tidak punya platform politik yang berbasis gerakan rakyat yang ideologis ya maksudnya. Eh, Mas Kendaru, mau dijawab langsung dulu? Boleh, ini udah masuk sesi tanya jawab ya? Iya, iya.
Udah ada beberapa Oke, teman-teman yang tanya jawab di kolom chat. Cakap. oke. Pembangunan gerakan itu nggak monolitik ya, nggak ada satu resep universal gitu untuk membangun gerakan itu. Aku pernah membangun gerakan yang memang benar-benar dari kelompok-kelompok kecil ketemu, saling ketemu dan kemudian dari situ membangun agenda bersama, gitu ya. Pelan-pelan naik, agendanya naik lagi, ketemu orang baru, agendanya berubah lagi, terus kemudian sampai membesar, muncul agenda bersama yang cukup tinggi gitu ya ininya levelnya. Tapi juga aku pernah membangun gerakan dari eh, kita punya core gitu ya, dan kemudian eh, dari core ini kita merumuskan tawaran, tawaran agenda. Nah, tawaran agenda ini yang kemudian diasong gitu ya, kita datang ke berbagai kelompok untuk menawarkan mau nggak ikut bersama-sama dengan proyek politik ini. Jadi bisa dari mana saja titik masuk pembangunan gerakan itu bisa dari mana saja. Dari atas bisa, dari bawah bisa, dari samping kiri kanan bisa. Nah, apa yang menentukan ini bakal berhasil atau enggak? Satu, kualitas program yang dihasilkan. Ya. Dua, keterampilan dari eh, para penjahit masa ini. Gitu. Jadi sebetulnya memang kita butuh orang-orang yang bisa menjahit berbagai macam kelompok ini menjadi satu satuan gitu. Jadi eh, barangkali bukan tokoh gitu ya, tapi kita butuh convener istilahnya kalau kalau pakai istilah apa namanya gerakan sosial baru itu convener orang yang bisa menjadi pemersatu dari banyak kelompok ini. Gitu. Tapi juga dibutuhkan tekanan konteks, tekanan kondisi sosial gitu ya. Ketika orang merasa bahwa gue nggak bakal bisa nih bertahan sendirian, gitu, itu akan memudahkan orang untuk menerima tawaran bergabung. Karena ketika satu kelompok, satu sektor, satu organisasi sudah merasa bahwa eh, nggak bisa nih kalau terus-menerus kita sendirian dipukulin kiri kanan begini, kita harus gabung sama kelompok lain. Itu dia sudah dalam posisi dia mencari. Gitu. Jadi begitu ada tawaran, dia akan lebih terbuka untuk bernegosiasi dengan tawaran itu. Akan berbeda ketika kondisinya belum mendesak, ketika masing-masing kelompok bisa survive sendiri-sendiri gitu. Nah, ini ketika satu kelompok bisa survive sendiri, kemungkinan besar mereka akan menjaga lapak di mana mereka bergantung untuk survive. Itu yang menyulitkan orang untuk mulai bernegosiasi antar kelompok tuh di situ. Nah, sekarang kondisinya adalah ini semua kita sedang diserang gitu. Bukan cuma buruh di pabrik, dosen yang punya status sosial tinggi pun diserang. Gitu. Gitu. Jadi semua sektor masyarakat ini, semua sektor rakyat pekerja itu sekarang sedang mengalami serangan balik masif. Gitu. Nah, secara objektif sekaranglah saat yang paling tepat gitu ya untuk mulai membangun persatuan ini. Gitu. Dari mana mulainya? Kawan-kawan yang paling ngerti konteks sosialnya sekarang, lanskap gerakannya, lanskap sosialnya, psikologi sosial masanya, psikologi sosial kelompok-kelompok yang ada di lapangan, kan kawan-kawan yang paling tahu. Nah, ya dirumuskan saja dari mana kita mulai. Aku nggak akan bisa ngasih jawaban definitif karena aku sendiri sudah membuktikan gitu bahwa ini bukan bukan satu nggak ada yang namanya panacea resep universal tuh nggak ada. Kira-kira jawabanku begitu. Terima kasih Mas Daru. Jadi harus ada keterampilan untuk menjahit massa dari
uh, grievance-nya ya. Oke. Kedua ada pertanyaan dari Bung Ferdiansyah Rifai. Uh, Cukup panjang, saya berikan konteksnya. Saya bacakan secara lengkap. Bagaimana cara kita membaca kebijakan terbaru Rabunomics, yaitu mulai dari merampas lahan perkebunan yang dianggap ilegal, hingga kebijakan satu pintu ekspor untuk tiga komoditi utama kelas borjuasi, yaitu batu bara, sawit, paduan besi, dan nikel, yang mana dinarasikan secara nasionalis. Ini saluran resmi pemerintah maupun bagian untuk upaya menghabisi oligarki yang melakukan transfer pricing dan underinflation. Jika tidak teliti, ini bisa menjadi selaras dengan usulan Bung Jaya untuk memalahi kelas berjuasi. Kedua, kita tentu bisa mencurigai kebijakan tadi sebagai konsolidasi baru kelas berjuasi, ya, sebagai peluang. Tapi bagaimana juga kalau ada kesempatan bagi kelas berjuasi untuk menjadi free rider yang menunggang gerakan atau kelas kerja atau masyarakat sipil. Bagaimana cara mengantisipasi ini di lapangan? Uh, bagi ini Bung Ferdiansyah Rifai bilang untuk pertanyaan semua narasumber, uh, ada para narasumber yang ingin menjawab dulu tentang pertanyaan Bung Ferdiansyah Rifai. Menarik menurut saya. Mungkin dari Bung Muhtar dulu. Oke, ini saya menanggapi yang pertanyaan kedua ya. Saya tertarik untuk menanggapi yang ini. Jadi peluang untuk menjadi free rider ini ya. Ini kita juga sekarang lagi dengar sering itu ya, gosip-gosip ke warung kopi lah. Oh ini gerakan ini dibiayai jenderal ini dan lain sebagainya. Saya kira untuk bisa menangkal itu kita makanya saya kira perlu clear terhadap apa yang mau kita tuntut ya. Sebenarnya filter menurut saya filter terbaik untuk menangkis oligark-oligark atau kapitalis-kapitalis yang mau menunggangi gerakan rakyat ya kita perlu merumuskan tuntutan yang kira-kira mereka nggak akan setujui gitu. Artinya misalnya kalau tuntutan kita hanya demokrasi, ya itu kan borjuasi senang juga gitu kan. Atau hanya ganti rezim, nah itu borjuasi juga nggak akan terkena dampaknya langsung. Mereka bisa bahkan beradaptasi dengan mekanisme baru ya. Makanya tuntutannya harus sesuatu yang kira-kira borjuasi nggak akan mau menerima tuntutan itu ya. Misalnya ya yang langsung menyerang kepentingan kelas mereka, eh, salah satunya mungkin ya pajak progresif ya, yang tadi disampaikan Bung Jaya, atau dalam konteks agraria ya land reform, bagaimana tanah-tanah aset, karena banyak aset mereka itu kan karena basisnya ekstraktif ya sebenarnya konsesi tanah kan sebenarnya. Nah itu kalau kita tuntutannya menyerang langsung sumber kekuatan mereka, ya mereka pasti nggak akan setuju dengan itu dan kita jadi bisa tahu ya bahwa oh berarti kamu bukan kawanku itu karena ketahuan kamu eh, kira-kira akan mendukung gerakan ini hanya ketika tuntutannya itu ya entah itunya demokratisasi atau pergantian rezim yang mana mereka pasti senang dengan itu. Tapi kalau tuntutan kita land reform, pajak progresif yang itu menyerang kekuatan kelas mereka, nah orang-orang yang mau menunggangi ini pasti nggak akan, saya kira akan sulit untuk bergabung dengan kita dan kita jadi tahu oh ya berarti kamu memang tidak punya eh, kepentingan yang sama dengan kita. Jadi ini juga mungkin juga bisa jadi bahan diskusi ya. Sebenarnya apa yang mau kita dorong ini? Kita hanya mau reformasi jilid 2 sehingga nanti 10 tahun lagi ada reformasi jilid 3, 10 tahunnya lagi ada reformasi jilid 4, atau kita perlu tuntutan yang lebih radikal yang mentransformasi tadi ya negara predatoris menjadi ya minimal negara negara pembangunan yang mendisiplinkan kapitalisnya, atau yang lebih tinggi lagi ya negara yang menghapus eksploitasi terhadap buruhnya misalnya. Tapi kalau di dalam kerangka demokrasi yang predator seperti ini, saya kok agak skeptis ya kita nggak akan kemana-mana. Terima kasih Bung Muhtar.
Jadi perlu tuntutan yang lebih radikal ya, yang tidak hanya sequel dari reformasi di korupsi jilid 2. Maaf, reformasi jilid 2. Uh, ada juga ini, ada juga pertanyaan dari Bung Elham. Gerakan 2019, saya bacakan. Saya bacakan. Bung Elham penasaran terhadap gerakan 2019 yang disebut reformasi di korupsi, berangkat secara serentak di waktu yang sama di seluruh Indonesia. Latar belakang apa yang membuat mereka mampu melakukan eskalasi massa sebesar itu? Dan lanjutannya, kenapa hari ini sangat rumit dan sulit, bahkan mudah dialihkan? Mungkin Bung Jaya ingin menjawab terlebih dahulu. Tadi udah Bung Daru dan Eh, Mungkin saya bisa jawab yang pertanyaan Bung Ferdiansyah dulu ya. Tadi ada yang belum dijawab, pertanyaan pertama. Terkait dengan badan ekspor gitu ya. Eh, Nama ininya apa sih? Sentralisasi ekspor gitu ya. Untuk 3 komoditas ekstraktif terutama nikel, batu bara, dan beberapa mineral kritis yang lain. Mungkin bisa diperluas juga nanti kalau itu sukses ya. Tapi saya kira sangat berbeda ya dengan pendekatan yang saya tadi sampaikan terkait dengan pajak kekayaan. Karena kalau pajak kekayaan itu adalah pendekatan skema pajak, alias berupa disinsentif bagi industri atau bagi orang super kaya agar membayar pajak lebih banyak, yang akhirnya dalam konteks misalkan ekstraktivisme, produk dari ekstraktivisme itu akan semakin mahal dan akhirnya tidak dipilih oleh masyarakat, tidak dipilih oleh industri. Akhirnya beralih ke energi yang lebih bersih. Termasuk dalam konteks kekayaan, pajak itu berfungsi untuk sarana redistribusi dan itu harus progresif. Dan pajak kekayaan konteksnya itu dia fokus kepada aset, bukan penghasilan. Karena ketimpangan aset itu lebih tinggi dibanding ketimpangan penghasilan atau pendapatan. Nah, itu skema itu juga biasanya dibarengi juga dengan skema pajak yang misalkan terkait dengan windfall profit tax, gitu ya, pajak durian runtuh untuk memajaki batu bara, nikel ketika terjadi booming komoditas, ketika terjadi peningkatan profit tapi tanpa kinerja yang cukup dari perusahaan, kinerja yang maksimal dari perusahaan, kayak ya cuma dapat durian runtuh aja. Sedangkan badan sentralisasi ekspor gitu ya, badan ekspor ini adalah bentuk monopoli negara terhadap ekspor. Nah, terus apakah ini uh, tepat untuk kondisi sekarang ketika Prabowo mention gitu ya, bilang soal misinvoicing ya, gitu ya, baik dari konteks ekspor ke negara uh, keluar gitu ya, termasuk impor. Nah, ada misinvoicing, ada over invoicing dan under invoicing. Nah, tapi kalau jawabannya badan ekspor itu salah kaprah menurut saya. Karena tidak menyelesaikan masalah. Ya tadi saya sudah mention, kalau mau memperbaiki under invoicing, over invoicing alias misinvoicing, itu harusnya merujuk dulu ke Direktorat Jenderal Bea Cukai yang alias orang militer. Gitu ya. Simple saja, meritokrasi itu kadangkala memang cukup ketat dan disiplin, tapi simple. Nah, ketika meritokrasi itu terlihat rumit, itu biasanya akal-akalan rezim untuk otak-atik pemain dan memastikan rente itu jatuh ke tangannya. Jadi Prabowo dengan sangat hingar-bingar menjelaskan bahwa negara kita mengalami kehilangan angka ekspor dan kelebihan angka impor itu dengan gagasan ingin membentuk badan ekspor.
itu jelas-jelas makin masuk ke jurang gitu ya. Tidak dengan mengevaluasi Dirjen Bea Cukai alias kroninya sendiri, tapi malah yang dilakukan membentuk badan ekspor baru. Dia adalah perwujudan dari state capitalism untuk membuat monopoli negara, state monopoli. Dan ini akan sangat menyebabkan distorsi di dalam ekonomi ya. Ya, saya setuju soal bahwa nanti akan menyebabkan apa ya di bahasanya tadi ya, apa ya, terkesan menggebuk burjois gitu ya, borjuis gitu ya. Tapi sebenarnya yang digebuk adalah orang-orang kaya atau eksportir atau importir yang tidak satu kubu. Nah, karena yang ingin dilakukan oleh Prabowonomics, yang ingin dilakukan oleh negara adalah hostile takeover. Bagaimana misalkan bisnis-bisnis yang kira-kiranya itu potensial itu diambil alih oleh Danantara. Itu yang terjadi sama dengan ketika negara menangguhkan izin para pembabat hutan di Sumatera. Perusahaan-perusahaan yang menyebabkan banjir Sumatera. Ketika 30 perusahaan itu diberi sanksi, izinnya dicabut ada beberapa perusahaan itu di-exclude dari pencabutan izin. Yang sebenarnya mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan ini ingin diambil alih oleh negara. Jadi bukan diberi sanksi atau dimatikan izinnya karena sudah merusak hutan, akhirnya menyebabkan bencana Sumatera yang begitu dahsyat, tapi ada beberapa perusahaan yang di-exclude gitu. Ini untuk di hostile takeover, ingin diambil alih oleh Danantara. Nah, ini saya kira sudah bukan lagi distorsi yang kecil, tapi lagi-lagi karena isu Danantara ini sangat elit ya, saya kira teman-teman perlu banyak juga mengkawal. MBG lebih populis karena terkait dengan perut, terkait dengan dana pendidikan. Padahal Danantara itu gila sekali. Apa yang dilakukan Danantara dengan hostile takeover-nya, termasuk nanti berkoordinasi dengan badan ekspor, dia ingin meningkatkan hilirisasi mineral gitu ya. Terus ada tambahan saham ke IWIP, Weda di perusahaan nikel di Weda. Nah, kan ada tambahan saham 10% dari Danantara. Ini kan sebenarnya bentuk dari perlahan ingin melakukan hostile takeover. Perwujudan dari state capitalism atau kapitalisme yang terpimpin. Yang kedua, bagaimana mencegah, saya setuju tadi dengan Bung Mukhtar Habibie ya, bahwa sebenarnya tergantung kitanya. Nah, selama tuntutan kita itu radikal, tuntutan kita progresif, pajak ya jangan yang didorong jangan pajak penghasilan dong, gitu ya. Jangan cuman debit kredit keuangan negara yang didorong. Terus akhirnya nanti utang. No. Kalau mau dorong PPN boleh, tapi turunin jadi 8%. Itu nanti akan memberi stimulus kepada masyarakat kelas menengah bawah yang akhirnya konsumsi terjaga. Nah, kalau ngomongin investasi, dikuatin dong industrialisasinya. Mengingat elastisitas investasi kita sangat turun drastis. Dulu 1 triliun investasi itu menciptakan 3.000 lebih tenaga kerja. Sekarang hanya 1.200-an di tahun 2023-2024. Jadi hubungan antara investasi dan penciptaan lapangan pekerja itu semakin turun. Terjadi deindustrialisasi dini di Indonesia. Nah, kalau mau ya dorong pajak kekayaan. Clear and clean. Abad ini, di tahun ini ada potensi kita akan dihadiri triliuner baru dalam konteks dolar, yaitu Elon Musk. Dan ini gerakan global. Bahkan ada beberapa orang super kaya yang mungkin melakukan pertaubatan kekayaan itu mendukung gerakan pajak kekayaan. Clear gerakannya, gitu. Terkoneksi dengan global dan kita juga bisa menuntut secara konstitusional dengan misalkan undang-undang pajak kekayaan, dengan diskusi, dengan akhirnya menggalang dukungan. Itu yang kami lakukan. 2% saja dari orang-orang super kaya. Itu 93 triliun kita dapat dan bisa digunakan untuk
dana perlindungan sosial atau dana abadi misalkan. Apapun itu yang konteksnya menjamin kesejahteraan sosial. Pajak windfall profit tax, teman-teman bisa baca. Pajak produksi batubara, menekan batubara, mengurangi ekses negatif dari batubara. Termasuk misalkan kita mendorong juga namanya ekonomi restoratif. Tadi Bung Mukhtar Habibie menjelaskan bagaimana ekstraktivisme dipilih karena sangat mudah, tidak membutuhkan teknologi yang canggih, gitu ya, tidak memperhitungkan eksternalitas negatif, bahkan pelaku usahanya mendapatkan tax allowance, tax holiday, insentif pajaknya sangat besar, dan itu termaktub dalam APBN kita, nota keuangan kita, yang akhirnya yaitu insentif pada orang super kaya, pada industri ekstraktif tadi, paling banyak menikmati. Sedangkan ekonomi restoratif yang kami dorong itu cenderung tidak ingin mengubah landscape lingkungan, terus tetap meningkatkan benefit kepada masyarakat, termasuk mencegah ketimpangan. Nah, ini harapannya ingin melawan narasi dari ekonomi ekstraktif, ingin melawan narasi dari pertambangan, dan narasi-narasi terkait dengan investasi atau pembangunan yang mengubah landscape lingkungan dan akhirnya menciptakan ketimpangan. Nah, jadi saya kira kalau kita, lagi-lagi saya setuju dengan tawaran dari Bung Mukhtar Habibie tadi bahwa kita harus memberikan tawaran yang radikal, yang memberikan perubahan yang signifikan, tidak hanya perubahan-perubahan yang ganti pemain, udah kayak BGN aja ganti pemain doang, gitu ya. Konflik kepentingan lagi. Nah, jadi kita sudah nggak main lagi kayak para penguasa itu. Gitu. Kalau kayak gini terus, jadi ada namanya ilusi kematian. Orang sering menganggap perang itu akan menghasilkan kematian yang banyak karena terjadi pertempuran fisik. Sedangkan kondisi sekarang dianggap ketika ada orang ketabrak di depan kampus UGM misalkan, itu dianggap wah gila, gila. Padahal semakin hari banyak orang yang mati kelaparan. Indonesia itu masih di dalam indeks hunger index yang tidak sama sekali baik. Masih ada masyarakat kita itu yang malnutrisi, energy intake gitu ya, kalorinya saja tidak tercukupi. Itu sebenarnya ilusi kematian. Karena hari-hari ini kalau perubahan itu tidak dilakukan dengan cepat, tidak dilakukan dengan signifikan, yang terjadi adalah kematian yang ilusionis. Artinya sebenarnya banyak orang yang perlahan mati dan sengsara. Nah, jadi kawan-kawan sekalian saya kira clear gitu ya. Kalau teman-teman mau gerak, kami clear. Ada MBG Watch, langsung watch terkait dengan MBG. Kita juga punya Danantara Monitor, clear aja. Nah, termasuk akhirnya kita akan juga secara perlahan di dalam riset juga mengadvokasi bersama teman-teman di Tapak gitu ya, saling memberikan informasi, edukasi, dan saling mengorganisir di dalam gerakan. Itu yang saya kira tawarannya clear. Berorganisasi tanpa mengorganisir, bikin riset tanpa mengorganisir, itu omong kosong, gitu ya. Omong kosong, gitu ya. Sepertinya itu yang tadi juga saya sempat baca di chat adalah indikasi bahwa tidak memiliki basis. Mungkin begitu ya, Robi ya. Terkait dengan 2019, saya kira Bung Mukhtar atau Bung ya Baik, itu lebih Bung Ken lebih baik. bisa menjawab. Terima kasih. Bung Jaya, terima kasih. Saya bacakan ulang untuk silakan kalau Bung Daru dan Bung Mukhtar ingin menjawab. Gerakan 2019 reformasi di korupsi ini serentak dan latar belakang apa yang membuat eskalasi massa sebesar itu? Dan kenapa hari-hari ini mudah sulit sekali dan mudah dialihkan? Silakan Bung Daru atau Bung Mukhtar Habibie. Pertanyaan dari Bung Elham. Bung Daru lebih cocok sepertinya ya. Ayo, Bung Daru masih boleh sama kita. makasih Bung Mukhtar. Ini gini ya, jadi yang namanya energi massa itu nggak pernah bisa dipadamkan. Dia hanya bisa direpresi, dia hanya bisa ditekan. Dari waktu ke waktu, gitu ya, itu kemampuan
pemerintah manapun gitu ya, rejim manapun untuk menekan itu pasti bobol karena energi masanya sudah terlalu ketidakpuasan itu sudah terlalu besar. Dan itulah yang terjadi reformasi korupsi, terus kemudian Omnibus Law, terus kemudian terjadi lagi kemarin bulan Agustus, gitu ya. Itu ledakan dari ketidakpuasan massa yang sudah terlalu lama bottled up, dia tersumbat. Nah, aku tidak bilang, aku tidak akan bilang bahwa ini tidak produktif, karena biar bagaimanapun ledakan-ledakan seperti itu memberi kita bukti bahwa ketidakpuasan itu membangkitkan energi perlawanan yang besar di tengah massa. Persoalannya adalah bahwa energi itu tidak terkelola dengan baik. Jadi lebih kepada persoalan bagaimana memanage perlawanan menjadi sustainable. Dia tidak kemudian meledak seperti dinamit gitu ya, tapi mengalir seperti arus listrik. Nah, ini yang kemudian mesti dipikirkan gitu ya, dan kalau ditanya kenapa gitu ya, itu kita bisa diskusi 3 hari belum selesai gitu ya. Kalau kita tanya, kita mau berusaha mau menjawab kenapa energi perlawanan meledak-ledak seperti itu, tapi tidak bisa dikapitalisasi setelahnya. Tapi dugaanku begini, dugaanku adalah karena tidak ada organisasi yang memang bekerja secara serius gitu ya, dalam level yang terkoordinasi secara lintas sektor gitu ya, dan lintas geografis gitu, untuk melatih orang berlawan. Perlawanan itu kalau buat aku sesuai dengan, tapi ini karena pengalamanku begitu ya, perlawanan itu, orang yang berlawan itu seperti orang yang dia bisa berkelahi dengan jurus cakar ayam, berkelahi dengan jurus silat pasar, atau dia bisa berkelahi dengan jurus dengan ekspertis seorang sabuk hitam gitu. Nah, sekarang kita semua gitu ya, ada banyak orang yang bisa berlawan dengan jurus cakar ayam itu. Tapi tidak ada atau belum ada organisasi yang memang melatih perlawanan ini agar kita semua bisa berlawan dengan jurus-jurus yang hemat tenaga, tapi telak. Dia bisa memukul dengan telak. Nah, ini yang kita butuhkan sekarang adalah ini, gitu ya. Kalau zaman dulu istilahnya adalah organisasi pelopor. Nah, aku nggak tahu apakah konsep organisasi pelopor ini masih cocok atau enggak dengan zaman sekarang. Tapi setidaknya fungsinya, secara fungsi, organisasi yang melatih perlawanan agar dia bisa ekonomis, ya, hemat tenaga, gitu ya, dan tepat sasaran dengan daya rusak maksimal, gitu ya, sekaligus menjaga agar perlawanan ini sustainable. Akan lebih baik, gitu ya, jika ada demonstrasi besar setiap minggu, gitu ya, ketimbang ledakan-ledakan yang menimbulkan kerusuhan selama 3 hari. Tapi habis itu selesai. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan itu? Gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi tantangan bagi kawan-kawan generasi sekarang, bagaimana mewujudkan sebuah perlawanan berkelanjutan itu. Kalau dari aku sih sebetulnya itu aja. Terima kasih Bung Daru. Jawabannya dengan kata-katanya sangat menggugah imajinasi. Wah, tepat ya. Uh,
sebentar lagi kita udah mau jam 7 dan ada pertanyaan terakhir dari kawan Agniati Malik. Ini untuk menjadi penutup. Uh, Ia bertanya bahwa perbedaan kebijakan ekonomi dan pendekatan Prabowo dan Jokowi itu seperti apa dan model apa yang tepat untuk kondisi sekarang. Mungkin ini kembali lagi untuk menekankan di awal diskusi kita. Mungkin Bu Muhtar atau Bung Daru lagi ingin menjawab ini. Ya, mungkin saya sedikit aja ya, Bung Robi. Tadi saya kalau ya kalau menurut saya ya, ya secara prinsipal nggak ada bedanya bahkan sejak zaman Soeharto sampai Prabowo hari ini karena indikasi-indikasi yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau ditanya apa yang paling tepat ya tidak hanya ganti rezimnya ya, tapi berganti watak negaranya itu. Jadi tidak hanya ganti pemain tapi ganti watak negaranya dan kalau kita lihat sejarah kenapa sebuah negara itu bisa cenderung baik ke warganya ya ketika negara itu dikuasai oleh orang-orang kebanyakan kayak kita ini ya pekerja gitu yang kemudian bisa mengarahkan negara itu untuk mengayomi warganya. Kalau negaranya dikuasai para bandit ya kita tidak bisa berharap banyak mau strategi apapun ya negaranya akan diarahkan untuk memperkaya diri mereka sendiri saya kira. Nah, saya tertarik satu hal melanjutkan Bung Daru tadi ya soal perlawanan yang berkelanjutan tadi. Nah, refleksi saya dari beberapa ngobrol dengan beberapa mahasiswa di ya saya di UGM dan juga di beberapa yang lain membuat perlawanan yang berkelanjutan ini kan juga butuh kesamaan imajinasi ya. Yang tadi saya bilang saya menemukan ada dua kecenderungan yang berbeda ya. Yang satu kecenderungannya yang tadi emoh negara. Jadi ada orang yang memang mahasiswa yang mungkin percaya bahwa ya udah kita jadi oposisi permanen saja, tidak perlu merebut negara. Sehingga imajinasinya akan sangat berbeda dengan orang yang pengen, oh ini nggak bisa kayak hanya oposisi permanen, hanya demo terus ketika ada masalah gitu. Tapi kita perlu merebut negara untuk mengubah watak negara seperti yang hari ini gitu. Nah perbedaan imajinasi ini yang jadi penghalang ya menurut saya yang membuat anak-anak muda atau ya orang-orang tua juga sebenarnya yang punya eh, pandangan yang berbeda sehingga akan sulit ketemunya gitu. Nah itu saya nggak tahu bagaimana nanti